Happy Sunday semuanya! Banyak orang bertanya-tanya, apakah pandemi yang kita hadapi adalah tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengerti bahwa kedatangan Tuhan Yesus dapat dibagi menjadi dua tahapan. Tahapan pertama adalah pengangkatan gereja atau yang sering kita sebut dengan rapture. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus akan datang di awan-awan dan menjemput kita untuk bersama-sama dengan Dia. Tahapan kedua adalah penampakan Kristus. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus beserta orang-orang kudusnya akan mengalahkan antikristus di dalam perang Harmagedon, lalu mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Kita mempercayai bahwa pengangkatan gereja terjadi sebelum masa aniaya atau masa antikristus. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah pandemi seperti COVID-19 saat ini dapat dikatakan sebagai tanda bahwa pengangkatan gereja atau rapture sudah dekat? Dalam Matius 24 ayat 4-12, Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya mengenai tanda-tanda yang akan terjadi menjelang kedatangannya yang kedua kali. Yaitu, yang pertama, goncangan-goncangan terhadap orang percaya. Yang kedua, goncangan-goncangan terhadap semua orang di bumi. Dan yang terakhir, pemberitaan Injil di seluruh dunia. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah, pada Lukas 21 ayat yang ke-11, Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda yang dapat dirasakan oleh semua orang. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga tanda-tanda yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tanda-tanda yang Tuhan ungkapkan adalah kejadian yang harus terjadi, karena itu adalah bagian dari rencananya. Dan tanda-tanda ini akan terjadi berulang-ulang di dalam sejarah manusia sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Kita telah melihat banyak goncangan terjadi terhadap orang percaya. Banyak orang Kristen dianiaya karena percaya kepada Tuhan Yesus. Goncangan-goncangan juga terjadi kepada semua orang di bumi, seperti bencana alam, krisis ekonomi, bahkan merebaknya sakit penyakit. Efek dari goncangan-goncangan ini adalah meluasnya pemberitaan Injil, karena orang semakin mencari Tuhan di tengah penderitaan. Dan goncangan juga mendorong kita untuk segera melakukan apa yang Tuhan perintahkan, khususnya amanat agung. Dari pengertian ini, dapat kita simpulkan bahwa pandemi dapat dikatakan sebagai bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, yang perlu diingat adalah kita tidak dapat mengatakan bahwa setelah pandemi ini Tuhan Yesus pasti akan langsung datang. Tetapi, kita juga tidak bisa berkata bahwa sesudah pandemi ini Tuhan Yesus pasti tidak akan datang. Karena Tuhan Yesus jelas mengajar bahwa orang percaya tidak dapat menghitung atau menduga kapan waktu kedatangannya. Tidak ada yang tahu. Tetapi kita diminta untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang sudah amat dekat juga sudah disampaikan Roh Kudus sejak 2009 kepada Pastor Niko Nyotora Harjo. Roh Kudus menunjukkan dalam Yoel 2 ayat 28-32 bahwa akan terjadi pencurahan Roh Kudus juga goncangan-goncangan yang luar biasa. Akan tetapi melalui hal tersebut akan ada banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Tahun 2013, Tuhan memberikan pernyataan melalui Pastor Niko bahwa yang dimaksud dengan pencurahan Roh Kudus adalah Pentakosta yang ketiga. Sejak saat itu, Pentakosta ketiga aktif disebarkan di mana-mana. Pastor Russell Evans dari Planet Shakers Church, Australia mendapat penglihatan bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan di Indonesia. Ada kebangkitan jutaan anak-anak muda yang penuh Roh Kudus, yang cinta mati-matian akan Tuhan, dan akan melayani dengan cara yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ini adalah jawaban doa bagaimana Pentakosta ketiga akan terjadi khususnya di Indonesia. Pentakosta ketiga juga diteguhkan oleh banyak hamba Tuhan baik dalam dan luar negeri di Empower 21, yaitu bahwa kegerakan ini akan lebih besar daripada pencurahan Roh Kudus di Azusa Street.
Roh Kudus memberi pengertian bahwa Pentakosta ketiga akan menuntaskan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Kita percaya bahwa ini pasti terjadi. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pandemi yang sedang terjadi hari-hari ini adalah bagian dari tanda-tanda penggenapan Pentakosta ketiga, di mana pencurahan Roh Kudus dan goncangan yang terjadi akan mengakibatkan banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Artinya, amanat agung Tuhan sedang digenapi. So, setelah kita mengetahui hal tersebut, apakah yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangannya? Ada 4 hal, yaitu yang pertama, hidup berjaga-jaga, artinya hidup kudus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Yang kedua, hidup siap sedia, artinya siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus, kapan saja. Yang ketiga, hidup setia, melakukan perintah Tuhan, artinya melakukan amanat agung Tuhan Yesus dengan Pentakosta yang ketiga. Dan yang terakhir, hidup intim dengan Tuhan, artinya banyak membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, banyak memuji, menyembah Tuhan, dan banyak berdoa berbahasa roh. Saudara, walaupun pandemi COVID-19 mempunyai dampak negatif bagi dunia, tetapi jangan lupa, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, pandemi ini adalah bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput kita, gerejanya. Mari persiapkan diri kita dan senantiasa menanti-nantikan kedatangannya. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, shalom. 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 Puji Tuhan, saya percaya Bapak Ibu Saudara semua merasakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan hingga pagi hari ini. Dimanapun Bapak Ibu berada, baik Bapak Ibu yang ada di gereja, Bapak Ibu jemaat GPI NCC yang ada di rumah-rumah, saya percaya kasih Tuhan senantiasa melimpah bagi kita semua. Amin. Pagi hari ini bersama-sama mari kita persiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Karena firman Tuhan jelas mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan dilimpahkan bagi kita yang mengasihi Dia. Amin Bapak Ibu Saudara. Apapun pergumulan dan masalah kita hari-hari ini, mari tanggalkan sejenak. Kita bawa hati kita, hidup kita untuk datang kepada Tuhan. Ketika kita bawa Tuhan hadir dalam hidup kita, apapun beban masalah dalam hidup kita, percayalah Tuhan akan membuka setiap masalah kita. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan akan memberikan perubahan dalam kehidupan kita. Kemudahan-kemudahan dalam menyelesaikan masalah. Mari yang merasakan kebaikan Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan memuji dan memuliakan Allah kita. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan. Avenus Shalom Allahe, Avenus Shalom Allahe, Avenus Shalom Allahe, Avenus Shalom, Shalom, Shalom Allahe, Avenus Shalom Allahe, Avenus Shalom Allahe, Avenus Shalom Allahe, Avenus Shalom, Shalom, Avenus Shalom Allahe, Avenus Shalom Allahe, Avenus Shalom Allahe,
Puji Engkau Nyanyi bagi Tuhan. Dia seluruh bumi. Nyanyi bagi Dia lagu baru. Nyanyi bagi Dia seluruh Allah yang besar, Allah besar dan layak dipuji. Allah besar dan layak dipuji. Allah mana yang besar, Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dan penuh kuasa. tiada Allah. Mari kembali katakan, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. ya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Dia yang memuaskan setiap hati kita. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan girangkan dengan sukacita. Bersorak Semua orang yang akan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah lain. Saya rindu jemaat saja. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Mari angkat tangan kita. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan girangkan dengan sukacita. Bersorak-soraklah semua orang yang takut akan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Bila roh Allah, ya. Bila roh Allah ada di dalamku. Mari menari bagi Tuhan. Mari angkat tanganmu bersukacita. Allah ada di dalamku. Bukan menari seperti menari. Bukan menari, Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. kembali katakan bila roh Allah. Roh Allah ada Di dalamku bukan menari seperti Daud menari. bila roh Allah. Roh Allah ada di dalamku bukan menari seperti Daud. Mari angkat tangan kita. Bukan Menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari Sekali lagi. seperti Daud Bukan menari, Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari seperti Daud benar. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Seperti Daud yang dipenuhi dengan roh Allah, maka dia menari-nari memuji Tuhan selalu. Karena Tuhan baik dalam hidupnya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara juga merasakan kebaikan Tuhan. Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari tengok kanan kiri, berikan salam dan senyum, katakan Allah mengasihi dan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita untuk lebih lagi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat rohmu. Terima kasih buat sukacitamu.
Terima kasih Tuhan buat penghiburan-Mu. Terima kasih buat kekuatan yang Kau berikan atas kami. Terima kasih buat penghiburan, pertolongan-Mu Tuhan atas kami. Dapat kami balas kasih-Mu selain kami bersyukur, selain kami bersuka cita di hadapan, menaikkan pujian kepada-Mu. Karena Engkau sungguh sangat baik bagi setiap kami Tuhan. Sejenak mari Bapak Ibu Saudara renungkan kasih Tuhan dalam hidupmu di hari-hari yang sudah engkau lalui. Di hari-hari yang sudah engkau lalui, banyak hal Tuhan izinkan terjadi. Pagi hari ini, sejenak renungkan apa yang Allah sudah buat dalam hidupmu. Apa yang Allah sudah kerjakan dalam hidupmu. Bukan karena kekuatanmu, bukan karena kehebatanmu, bukan karena kekayaanmu, dan bukan segala apa yang dalam hidupmu, tapi Engkau ada karena kasih dan kemurahan-Nya. Pagi hari ini kami datang mengucap syukur. Pagi hari ini kami datang menyembah-Mu. Pagi hari ini kami datang menaikkan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Buat kasih dan setia-Mu, kebaikan-Mu yang berlimpah, anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami, keajaiban yang telah terjadi. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari sembah Allah. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di gereja maupun di rumah, mari angkat hatimu dan sembahlah Allah. Mari naikkan pujian syukurmu, nyanyian-nyanyian baru bagi Tuhan. Katakan dengan segenap hatimu, katakan terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami naikkan, kami tidak pernah terlambat pertolongan-Mu, tak pernah terhenti berkat-Mu, tak pernah Engkau meninggalkan sedetik pun dalam hidup kami. Pagi ini kami memuji-Mu, pagi ini kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Engkau lebih lagi Tuhan. Lawat setiap kami. Mari angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Dengan sungguh-sungguh Tuhan kami rindu. Tuhanku rindu bahwa kami masuk lebih dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bahwa kami mendekat bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Ku nanti Engkau, Allah kuasa dalam
sungguh-sungguh Tuhan kami rindu. Tuhanku rindu. Kami masuk lebih lagi ya Tuhan. Masuk dalam hadirat-Mu. Jiwa kami Jiwaku menanti. bahwa kami mendekat kepadamu. Bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, ku nanti Allah kuasa dalam kemuliaan-Mu. kemuliaan yang Ku kudus. sembah Engkau, ku Allah kuasa dalam kemuliaan-Mu. kemuliaan Katakan ku nanti Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Allah kuasa dalam kemuliaan. Mari angkat tangan kita, katakan ku nanti Engkau, ku nanti Engkau. Mari kita sembah Dia. Mari kita sembah Dia. Mari angkat hatimu. Bawa hatimu masuk dalam hadirat yang lebih lagi. Buka hatimu bagi Tuhan pagi ini. Pagi ini hanya engkau dengan Tuhan. Pagi ini hanya pribadimu dengan Tuhan. Sembahlah Dia. Sembahlah Dia. Sembahlah Dia. Pujian bagi Dia, pengagungan bagi Allah. Dialah yang layak diagungkan, Dialah yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Mari setiap kita lebih dalam lagi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan kepada Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Bersama dengan Engkau kami bisa lewati hari-hari ini Tuhan. Hari-hari yang jahat Tuhan. Hari-hari di mana dunia ini berusaha menjatuhkan kami Tuhan Yesus. Tapi kami percaya dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Engkau menuntun kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Mengucap syukur kepada Tuhan. Katakan ucapan syukur-Mu kepada Tuhan. Katakan ucapan syukur-Mu kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari yang di rumah juga mengucap syukur kepada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pertolongan-Mu dan anugerah-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang melimpah atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua karena pertolongan Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi siang hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Dan biarlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan pesan Tuhan. Dan biarlah hati kami seperti tanah yang subur untuk ditaburi oleh firman-Mu. Dan firman-Mu Tuhan menjadi bertumbuh dan menghasilkan seperti yang Kau mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirman bagi kami dan biar setiap kami diurapi oleh Tuhan. Demikian pula hamba-Mu Tuhan. Kami hamba-Mu Tuhan dipenuhi dengan Roh-Mu yang kudus dan menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan. Hanya yang dari Tuhan Yesus yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirman bagi kami dan kami siap untuk mendengarkan pesan Tuhan. Mari yang siap sama-sama katakan amin. Berikan sekali lagi kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silahkan duduk. Ya, kita akan mendengarkan pesan Tuhan, yaitu pesan pengembalaan di 6 September 2020. Saya ingin menyampaikan satu judul untuk di bulan Agustus ini adalah mengenai Yesus sumber air kehidupan. Dan pembacaan firman Tuhan adalah di dalam Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan 43. Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan 43 ini adalah pembacaan perikopnya. Tetapi saya ingin kita membaca firman Tuhan di dalam Yohanes 4 ayat 13 sampai dengan 14 terlebih dahulu. Ya. Yohanes 4 ayat 13 sampai dengan 14. Mari kita baca ayat ini bersama-sama, ya. Yang sudah ketemu kita baca bersama-sama. Dikatakan demikian, 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaiknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai pada kehidupan yang kekal. Nah, pada hari ini kita mengerti bahwa kalau kita membaca seluruh perikop pembacaan firman Tuhan, nanti bisa dibaca di rumah untuk mengerti lebih jelas tentang percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Dan kalau kita melihat ini adalah satu hal yang terjadi pada saat di Yerusalem pada saat itu. Dan ada hal yang membatasi antara orang Samaria. Orang Samaria itu adalah 10 suku yang diambil ketika zaman Raja Yerobiam. Dan Raja Yerobiam itu membangun penyembahan di Betel, dan dia membangun penyembahan kepada lembu emas. Sehingga kalau Bapak Ibu baca di dalam peristiwa sejarah tentang raja-raja, ada dosa, dan dosa Yerobiam itu adalah menyembah bukan di Yerusalem, tetapi menyembahnya adalah di Betel, yaitu anak lembu emas tersebut. Dan kalau kita memperhatikan ada pemisahan yang terjadi antara kedua belas suku Israel
yaitu 10 suku yang sekarang sampai hari ini adalah orang yang terbuang, dan Samaria dinamakannya Samaritan. Dan kalau kita memperhatikan yang kedua suku, yaitu suku Yehuda dan Benyamin, dia adalah suku yang menjadi garis keturunan langsung Raja Daud. Nah, sehingga terjadi pemisahan, maka itu Tuhan Yesus mengatakan kepada orang atau perempuan Samaria, dan perempuan Samaria mengatakan kepada Tuhan Yesus bahwa engkau orang Yahudi dan Samaria tidak bercakap-cakap. Nah, kalau gambarannya dengan kita pada saat ini adalah bahwa banyak sekali pemisahan, banyak sekali penyekatan yang terjadi. Mungkin karena banyak hal seperti sekarang kita alami. Penyekatan karena doktrin-doktrin agama, penyekatan karena masa pandemik ini, itu terjadi. Tapi saya mau sampaikan hal yang pertama adalah Yesus memberikan sumber air kehidupan yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Perhatikan hal ini, bahwa Tuhan Yesus mengatakan satu hal yang terus terang kepada kita, bahwa ada air kehidupan, yaitu Dia sendiri yang harus memancar sampai terus-menerus sampai kepada kehidupan yang kekal. Di dalam diri kita, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan ketika Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita, ada air kehidupan yang tidak berhenti, tetapi terus-menerus memancar dari kehidupan kita, keluar dari kehidupan kita. Nah, kalau air kehidupan itu berhenti, maka itu menjadi celaka untuk kita. Air adalah salah satu sumber kehidupan yang paling utama. Kalau orang tidak makan, itu mungkin masih bisa bertahan. Tetapi kalau orang tidak minum, itu membuat celaka. Karena air adalah salah satu yang menjadi faktor penentu kehidupan. Maka itu kita harus dengan jelas dan mengerti bahwa di dalam kita ada air kehidupan, yaitu Yesus melalui Roh-Nya yang kudus yang selalu memancar dari kehidupan kita. Pastikan itu ada di dalam kehidupan kita. Apalagi di masa-masa pandemik ini, masa-masa sulit. Orang bilang Indonesia sebentar lagi resesi. Tetapi kita percaya ketika Roh Kudus di dalam hidup kita memancarkan air kehidupan, maka kita kuat, kita sanggup melewatinya. Amin. Nah, itu yang harus kita mengerti yang pertama-tama. Yang kedua adalah kalau apabila ada air kehidupan, maka ada kehidupan rohani yang bertumbuh di dalam ketika air kehidupan itu ada di dalam kita. Kenapa banyak orang Kristen yang tidak bertumbuh, tidak mengalami pengalaman rohani, tidak mengalami kehidupan yang berkemenangan? Karena air kehidupan itu mati. Dan kalau air kehidupan mati, tidak ada pertumbuhan. Jadi ada sesuatu hubungan ketika kehidupan kerohanian, benih ilahi itu ada di dalam kita dan ada air kehidupan, maka akan menghasilkan pohon kehidupan di dalam kita. Ketika pohon kehidupan itu bertumbuh dan itu akan menghasilkan seperti yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi ada satu hubungan yang erat ketika air kehidupan itu mengalir dan ada kehidupan yang terus-menerus bertumbuh di dalam kehidupan kita. Maka itu milikilah kehidupan rohani. Dan perumpamaan itu atau firman itu
ada di dalam Mazmur 1 yang menunjukkan kepada kita tentang bagaimana bertumbuh. Bagaimana kita mengalami pertumbuhan rohani. Jadi kita jangan bodoh, karena ini berbicara tentang kehidupan kita di dalam roh. Jadi kita harus menghasilkan seperti yang Tuhan mau. Karena Yohanes 4 ayat 24 mengatakan Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Jadi kita harus mengerti bahwa kehidupan kita dikendalikan dari dalam, bukan dari luar. Yaitu dari rohnya yang kudus, yang terus mengalir di dalam kehidupan kita. Yang terus memberikan tuntunan, yang terus menghasilkan seperti yang Tuhan mau. Sehingga kehidupan rohani kita, seperti kata pemazmur mengatakan, bahwa kita harus makin lama makin kuat menuju kepada ke Sion, apapun keadaannya. Kalau kita mengandalkan kehidupan rohani kita dari luar ke dalam, maka kita akan makin lama makin hancur. Maka itu kita sebagai umat Tuhan, kita harus mengandalkan hubungan kita dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita ini adalah umat Tuhan yang dipenuhi dengan Roh Kudus, yang percaya bahwa dari dalam kita mengalir aliran air kehidupan. Yesus memberikan sumber air, merupakan sumber air kehidupan yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yang berikutnya, yang kedua adalah Tuhan Yesus adalah harta yang berharga di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, Tuhan Yesus adalah sumber adalah harta yang berharga di dalam kehidupan kita. Kalau saya ambil perikopnya di dalam Matius 13 ayat 45 sampai dengan 46. Itu adalah perumpamaan tentang Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus memberikan gambaran tentang mutiara. Mutiara yang ditemukan oleh pedagang. Dan pedagang itu menjual seluruh harta miliknya. Dan dia membeli permata itu, yaitu mutiara itu. Demikian juga di dalam ayat yang ke-42 dan 43. Tentang seorang di ladang yang menemukan yang berharga, harta yang terpendam. Dia menjual seluruh hartanya dan dia membeli ladang itu. Nah, kalau kita memperhatikan di sini bahwa menjual seluruh miliknya dan membeli yang berharga, artinya bahwa secara rohani kita harus menanggalkan semua apa yang kita punyai. Hak kepemilikan kita atas apa yang kita punyai, hubungan dengan apa yang kita punyai, dan meletakkannya di kaki Yesus dan Tuhan Yesus Kristus sendiri yang sebagai harta yang berharga itu. Kita datang kepada Dia dan menyerahkan seluruhnya dan menyatakan dan memproklamirkan bahwa Dia adalah satu-satunya harta yang berharga di dalam hidup kita. Sehingga ketika harta itu diambil, misalnya ketika hubungan itu diambil, kita tetap memiliki sesuatu yang berharga, yaitu Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup kita. Enggak mudah, saudara. Ini membutuhkan sesuatu untuk kita, membutuhkan kerendahan hati kita. Membutuhkan kerendahan hati kita untuk kita menyerahkan semuanya. Membutuhkan proses untuk menyerahkan semuanya di kaki Tuhan. Kadangkala kita masih berkalkulasi dengan pemikiran kita untuk melakukan segala sesuatu dengan segala daya dan upaya kita. Tapi perhatikan bahwa harta kita yang paling berharga adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan kita harus meletakkannya sebagai sumber di dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi umat Kristen, umat Tuhan yang berkemenangan. Dan ada satu hal mengenai ladang, mengenai mutiara ini. Jadi di dalam Amsal 12 ayat 27 mengatakan, orang malas tidak akan menangkap buruannya,
tetapi orang yang rajin memperoleh harta yang berharga. Kalau kita lihat Amsal 12 ayat 27, kata kuncinya adalah orang yang rajin memperoleh harta yang berharga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ciri pengikut Kristus adalah rajin. Ciri pengikut Kristus adalah tangguh. Karena Gembala Pembina ngomongnya adalah bahwa kita adalah prajurit Kristus yang gagah perkasa. Kita harus rajin. Kalau tentara tidak pernah bangun terlambat. Kalau tentara ketika dilatih terus, ketika di medan peperangan, dia tetap bertahan, tetap tangguh. Karena dia punya moto, dia harus menang, memenangkan pertandingan. Dia ditembak, kalau dia tidak menembak, dia akan ditembak terlebih dahulu. Maka itu kita sebagai anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita harus memiliki kerajinan di dalam hidup kita. Karena ladang yang dibeli itu harus dikerjakan untuk supaya mendapatkan harta yang berharga. Mutiara yang hilang itu harus dipelihara, harus dijaga dengan rajin untuk supaya tetap cemerlang, tetap mengkilat di dalam kehidupan kita. Kalau kita malas, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kita akan mendapatkan kesia-siaan. Marilah kita sebagai anak Tuhan, setelah kita melangkah dengan iman kita, maka itu tambahkan kepada kita kerajinan. Dengan kekuatan yang daripada Tuhan, kita mampu melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang ketiga adalah musim ini adalah musim menuai atau musim penuaian. Yohanes 4 ayat 35 dikatakan demikian. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Peristiwa ini adalah ketika orang Samaria, perempuan Samaria itu mengajak teman-temannya sekotanya untuk datang. Dan ada orang-orang Samaria yang baru mengenal Tuhan Yesus oleh karena perkataan perempuan itu. Dan Tuhan Yesus mengatakan kalimat ini, dikatakan bahwa bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa sekarang waktunya menuai. Waktunya menuai, waktunya menuai. Bukankah sekarang saudara kita mengalami sekarang musim pandemik, sekarang musim resesi, sekarang paceklik. Tetapi yang saya mau sampaikan adalah apa yang Roh Kudus taruh di dalam hati kita sekarang ini. Apa yang Tuhan Yesus taruh di dalam hati kita sekarang ini. Itu yang harus kita turuti. Kalau Tuhan Yesus mengatakan bahwa sekarang adalah masa penuaian, kalau sekarang adalah masa kelimpahan, kalau sekarang adalah masa-masa di mana yang dulu hilang akan kembali. Tangkap dengan iman kita. Tangkap dengan roh kita untuk kita mengalaminya. Kita gumuli di dalam doa kita. Kita percaya Tuhan sekarang masa penuaian. Saya enggak tahu bagaimana caranya menuai. Saya enggak tahu bagaimana pelipat gandaan itu terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah anak kecil yang datang kepada Tuhan Yesus, yang dia punya 5 roti dan 2 ikan, dia mengerti, dia tahu bisa memberi makan 12.000 orang. Dia enggak ngerti dan dia enggak tahu, tapi dia punya kerelaan memberi apa yang dia punya di dalam hidupnya untuk dikasih di kaki Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus yang melakukan pelipat gandaan tersebut. Sekarang seberapa daripada kita yang mengerti, yang tahu di dalam hatinya bahwa ini adalah musim menuai. Ambil, tangkap itu untuk kita mengalaminya dalam kehidupan kita. Itu adalah langkah iman. Itu adalah
sesuatu pewahyuan untuk kita. Kalau ketika kita memasuki masa pandemi dan sini Jacob mengatakan bahwa sekarang musim melakukan atau musimnya pelipat gandaan secara supranatural. Kalau saudara menyinyir terhadap pelipat gandaan supranatural, itu akan terjadi atas hidupmu. Tetapi kalau kita mengimaninya, maka itu akan terjadi atas hidup kita, bahwa akan terjadi pelipat gandaan secara supranatural dalam hidup kita. Keputusan ada di dalam tangan kita untuk kita mengatakan dan menangkap apakah ini musim menuai atau ini musim resesi atau paceklik. Dan kita melihat Yohanes 4 ayat 34 mengatakan demikian. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Marilah kita sebagai anak Tuhan melakukan kata kunci ini, yaitu melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikannya. Sekali lagi, melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikannya. Kalau kita tidak menyelesaikannya, maka kita tidak akan mendapat mahkota kehidupan daripada Tuhan. Apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, itu adalah sesuatu untuk memproses kita menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Apa yang kita nikmati itu adalah complementary atau pelengkap yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Itu bukan hal yang utama. Hal yang utama adalah kehendak Tuhan atas hidup kita dan kita melakukannya dan menyelesaikannya sampai Tuhan disenangkan dalam hidup kita. Dan kita bukan orang-orang yang mengundurkan diri, karena orang-orang yang mengundurkan diri tidak akan bisa menyelesaikan pertandingan. Ketika di dalam satu pertandingan tidak ada atlet yang menang yang mengundurkan diri. Marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, setelah kita tahu apa yang Tuhan taruh di dalam hati kita, kita melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikannya. Pertanyaannya adalah sekarang ini mungkin muncul dalam pikiran kita. Saya di PHK Tuhan, saya nggak punya pekerjaan, bisnis saya hancur, saya nggak punya itu semua. Kalau saudara nanya ke saya nggak punya jawabannya. Tetapi ketika kita ada di kaki Tuhan, Dia punya jawabannya. Dia punya jawabannya. Atau kalau bahasa di dalam bahasa yang lain adalah minta dan buat Tuhan. Buat Tuhan memberikan jawabannya. Alasannya untuk Tuhan memberikan jawabannya adalah kita berlutut dan kita nggak punya harapan lagi dalam hidup kita. Karena hanya Dia yang bisa memberikan jalan keluarnya. Dunia nggak bisa berikan jalan keluar atas kehidupan kita. Dan hanya Dia yang bisa memberikan jalan keluar atas hidup kita. Itu adalah alasan untuk Tuhan campur tangan atas hidup kita. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalaupun Tuhan tidak menolong saya tetap mengikut Yesus dalam hidup saya. Itu adalah alasan untuk orang yang rupanya seperti anak dewa ada di perapian yang menyala. Mari buat alasan untuk Tuhan campur tangan atas hidup kita. Yang keempat, berjalan dipimpin oleh juru selamat dunia, yaitu Tuhan Yesus. Orang percaya menjalani kehidupan kerohaniannya karena apa? Karena percaya. Yohanes 4 ayat 42 mengatakan, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya bukan lagi karena apa yang engkau katakan,
Sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Jadi orang-orang yang dibawa oleh perempuan Samaria itu, dia mengatakan hal ini. Sebagai anak Tuhan, kita harus percaya karena Tuhan yang mengatakannya, bukan karena kata orang lain. Kita mendengar Dia, kita memastikan bahwa Dia yang menyampaikannya di dalam hidup kita. Kita punya kesaksian, bukan kesaksian orang lain, tetapi kesaksian Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mari pada saat ini kita sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, berjalan di dalam percaya kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan membawa kita kepada pengalaman-pengalaman rohani yang indah, kepada pengalaman-pengalaman rohani yang tidak kita pikirkan terlebih dahulu, yang tidak kita terlintas di dalam pikiran kita. Dan itu disediakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang mau dan mengerti, katakan amin. Dan saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mari kita dengan sungguh-sungguh, mari kita dengan sungguh-sungguh berjalan dipimpin oleh juru selamat dunia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pandemik ini, resesi ini memaksa kita untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan. Untuk kita hanya melihat pimpinan Tuhan atas hidup kita. Mungkin dulu kita andalkan keinginan kita, pandangan mata kita. Kita ingin melakukan segala sesuatu berdasarkan apa yang ada di dalam hati kita. Tapi sekarang semua dibongkar untuk kita mengandalkan Tuhan. Kita bergereja pun dibongkar. Karena pada hakikinya gereja adalah persekutuan di dalam roh untuk orang-orang percaya. Itu bisa di rumah, bisa di mana-mana tempat. Itu semua dibongkar. Marilah kita menjadi gereja yang hidup. Gereja yang memberikan kesaksian. Gereja yang menyebarkan kabar baik. Menyampaikan kabar kesukaan. Menyampaikan kebenaran ilahi. Bahwa sekarang ini adalah masa penuaian. Sekarang ini adalah masa pelipat gandaan. Sekarang ini masa anak-anak Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau saudara nggak punya uang, saudara bisa menyampaikan kata-kata yang baik, doa, kata-kata berkat bagi sekeliling kita, bagi orang-orang terdekat kita. Mari sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Dia akan memberikan yang terbaik atas hidup kita. Dan berkat dari Tuhan tidak pernah tertukar atas hidup kita. Semuanya sempurna atas hidup kita. Yang mau dan mengerti katakan amin. Saya tutup sampai di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita dalam sikap berdoa. Semua tutup mata dan berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau mengasihi kami Tuhan Yesus. Sekali lagi kita angkat pujian ini kembali. Sama-sama berdoa. Tuhan Yesus,
Kami mau masuk di dalam perjamuan kudus Tuhan. Perjamuan kudus adalah persekutuan kami yang paling dalam dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Karena Engkau telah menebus kami, mati di kayu salib untuk kami Tuhan. Dan Engkau adalah yang berharga di dalam hidup kami Tuhan. Maka itu pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, biar Roh-Mu yang kudus yang menuntun kami Tuhan. Roh-Mu ada di dalam hidup kami Tuhan. Kalau ada yang salah Tuhan, bongkar, cabut Tuhan. Dan kami Tuhan, sucikan dan kuduskan kami Tuhan. Layakan kami Tuhan Yesus. Buat kami makin dalam dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk menerima perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Perjamuan kudus bisa dibagikan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti perjamuan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti ini melambangkan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari kita angkat cawan perjamuan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan anggur perjamuan ini melambangkan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari setiap kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. 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 Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk perjamuan kudus pagi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, melalui perjamuan kudus ini Tuhan Yesus mendatangkan sukacita dan berkat atas hidup kami Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap rumah tangga kami. Engkau memberkati melimpah-limpah Tuhan. Kasih-Mu turun dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Tuhan turun dalam nama Tuhan Yesus. Selalu baru rahmat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, masa ini adalah masa penuaian. Biar itu terjadi, biar itu dialami oleh setiap kami, oleh umat-Mu Tuhan. Masa ini adalah masa pelipat gandaan. Biar itu terjadi atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu melimpah atas setiap kami Tuhan. Dan kami adalah anak-anak-Mu Tuhan yang melakukan tugas sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami menyelesaikannya Tuhan Yesus. Dan Tuhan disenangkan, Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus,
Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk. Jemaat yang dikasih Tuhan, pada saat ini kita akan memberikan persembahan persepuluhan. Dan Bapak Ibu bisa memberikan persembahan persepuluhan, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Bisa memberikan persembahan persepuluhan melalui transfer ke rekening yang sudah tersedia, dan bisa memasukkannya nanti di kantong-kantong atau kotak persembahan persepuluhan. Dan juga kalau di rumah berikan melalui rekening juga bisa, dan juga bisa memberikannya kalau tunai nanti di jam-jam sekretariat Selasa sampai hari Sabtu. Dan saya percaya bahwa ketika kita memberi, maka memberi dengan kerelaan hati, maka Tuhan akan memberikan kita berkat berkelimpahan, berkat secara rohani, berkat kesehatan, berkat sukacita, maupun berkat secara jasmani berkelimpahan. Mari kita sama-sama berdoa untuk persembahan persepuluhan kita. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau begitu baik dan mengasihi kami. Dan Tuhan, setiap kami, pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu, demikian juga seluruh keluarga demi keluarga jemaat-Mu Tuhan, yang memberikan persembahan persepuluhan. Kami memberikannya dengan kerelaan hati. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami memberikannya, biarlah hati kami terus melekat kepadamu Tuhan. Engkau membukakan tingkap-tingkap langit untuk kami Tuhan. Dan berkat sampai berkelimpahan atas hidup kami, atas rumah tangga kami Tuhan. Berkat kesembuhan ilahi, berkat kesehatan, berkat damai sejahtera dan sukacita, berkat secara jasmani, keuangan kami Tuhan, usaha kami, ekonomi kami diberkati Tuhan. Karena Engkau yang menyertai kami, karena Engkau yang memberikan berkat-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami kita berharap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasih Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang terkasih, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang melimpah-limpah, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.